wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muhtaramul karam para alim ulama yang saya hormati, Bapak Kapolri Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Masrukan Halimtar dari Semarang, yang saya hormati Bapak Wakapolri, yang terhormat Ibu Ketua Wilayah Bojonegoro, Ketua Majelis Ulama Bojonegoro, para kiai dan seluruh yang hadir yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi keselamatan dan kesempatan bisa hadir bersama-sama di Makowil untuk bersama-sama mengikuti acara pembinaan mental dan rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Masrukan. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu memberi suri dan tauladan kepada kaumnya. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kapolri. Acara keempat, bin rohtal. Acara yang kelima, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mahfudah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Bapak Kapolri Bojonegoro kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Wahyudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai Misbah dari Kalibudu, yang saya hormati Ketua Wilayah Bayangkari, staf, para perwira, bintara, seluruh anggota Bayangkari, PNS, dan yang saya hormati pula Bapak Subali dan Bapak Mas Turkan dari Akpol, teman yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini untuk mendengarkan pembinaan mental dan rohani buat kita sekalian. Maksud dan tujuan dari acara ini yang pertama adalah melaksanakan program dari Polwil, program kerja yang secara rutin kita lakukan untuk membuat keseimbangan antara iptek dan imtak bagi kita sekalian, artinya kemampuan secara intelektual dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seimbang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik selaku Bayangkara Negara. Yang saya hormati Pak Mas Tukan, di depan Bapak nantinya tentunya ada beberapa perwira, bintara, PNS, dan juga ada calon polisi kalau nanti lulus dia, yang mungkin akan mendengarkan apa yang Bapak berikan. Ini berasal dari staf Polwil dan juga dari Polres Bojonegoro dan Brimob dengan jajarannya termasuk Kapolsek ya, Kapolsek hadir, ya, para Kapolsek juga hadir. Mohon Pak Masukan bisa memberikan materi yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian yang dilatar belakangi dengan keimanan, karena Pak Masukan adalah kiai yang jadi polisi, kiai yang polisi, sehingga bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bagi beliau ini, dan pengalaman sudah banyak. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan pengalaman beliau kepada kita sekalian. Para hadirin sekalian, Pak Mas Tukan sudah saya sebutkan tadi, beliau adalah santri kiai yang polisi dan sekarang berada di atau bertugas di Akademi Kepolisian, sedang melakukan pembinaan atau guru atau dosen bagi para taruna calon-calon perwira polisi di masa akan datang. Sehingga dari pengalaman beliau yang begitu banyak, tentunya bisa ditularkan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa hadir di tempat ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mas Tukan yang di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan diri untuk datang ke Bojonegoro yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 4-5 jam. Dan nanti beliau mungkin akan kembali ke Semarang. Kita doakan saja mudah-mudahan selamat sampai di Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Tentunya saya mewakili panitia minta maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan-kekurangan, karena kita sebagai manusia tempatnya yang kurang gitu, banyak kekurangan tentunya. Kiranya itu bisa dimaafkan, dan marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Tukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan mental dan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mas Tukan Halilintar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqima al-istima'a wal ittihad wa tawadda bainal ibad wa nahana 'anil tafarruq wal 'ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul jawad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan as-safi' min ahwalil kiamat la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng para kiai ingkang rawuh enjang menika ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Kapolwil yang kami hormati, Bapak Kombes
Pol Dr. Andes Haji Subali, sarjana hukum. Beliau ini putra daerah Bojonegoro dan silaturahmi kebetulan sambil melihat keluarganya yang ada di Bojonegoro. Kepada Ibu Ketua Wilayah Bayangkari, Ibu Kapolwil Bu Bayangkari, para pejabat di Polwil, para Kapolsek, para keluarga besar Polri, sipil, dan calon anggota polisi, adik-adik ini kalau lulus nanti jadi calon polisi kalau lulus, kalau enggak ya calon terserah, calon orang baik. Acara pagi ini oleh Pak Kapolri memang dikhususkan acara pembinaan mental gitu, karena orang hidup itu kan mempunyai dua unsur, jasmani rohani. Selama ini yang kita amati, kita nggak usah orang lain, yang kita openi, yang kita urusi, kita ini lebih banyak ke jasmani. Mulai bangun tidur sampai saat ini urusan jasmani semua yang kita openi itu. Bangun tidur kemu, sing dikemoni cangkem, itu jasmani. Habis kemu sikatan, yang disikati gigi, itu ya jasmani. Habis sikatan ngombe kopi, sing diombeni ya jasmani lagi. Bagi yang sadar, sholat subuh, sing sadar ya sholat subuh. Nah, sing sadar, saya kan ngomong sing sadar. Sholat subuh 5 menit baru rohani. Tadi mulai tidur semalam suntuk itu kepentingan jasmani, tidur semalam suntuk itu jasmani, bangun tidur kemu itu ya jasmani, ngombe kopi jasmani, mandi jasmani, sholat baru rohani. Habis sholat pakai pakaian itu ya jasmani lagi, nyember sepatu jasmani, terus saja sampai nanti mau tidur itu jasmani terus. Sehingga kadang-kadang orang lupa karena kesibukan jasmani. Monggo Pak Kiai, kepentingan rohaninya jadi terabaikan. Itu kepentingan rohaninya jadi terabaikan. Sing diopeni wong bangsa Jawa. Apalagi kalau bangsa ibu-ibu, wah malah njobot tok. Arep pedaan aja itu kan. Ini pasang apa? Pondasi. Wah, ya. Pondasi itu kan pipi, itu jasmani. Itu ngerok alis. Itu kan alis sampai apa dikerok. Itu jasmani lagi. Irung lagi, olahraga irung, mencet-mencet irung supaya bangir. Itu aja banyak orang yang nggak syukur irung pesek di silikon. Itu kan nggak syukur itu ya. Padahal bunyuwun sewu, irung pesek itu anugerah Gusti Allah. Alhamdulillah sing di irung pesek, sujud kuat suwi. Irung pesek ini sujud kuat suwi. Nah, ketawa ini dalam rangka bina rohani, Pak. Ben ayem hati ini ku ben ayem ya, karena seumur-umur itu. Coba dari Bojonegoro ke Jakarta naik darat itu, lihat sepanjang jalan itu promosi jasmani semua. Sakit kepala, obat. TV itu seharian itu promosi jasmani semuanya. Jarang yang promosi rohani. Promosi rohani nggak disetel. Padahal jasmani ini Bu, saya diopeni, saya di rumah, saya suwe ora saya apik. Coba ngancek 70 tahun, pedai malah medeni wong. Itu jasmani. Jasmani. Ciri dasar jasmani. Saya waktu masih PAMA dulu, wah kapten itu gagah kurang karuan. Berat itu sampai berat badan 70. Terus seger. Padahal dibina yang baik, obat, olahraga, meso susah. Ini jasmani. Maka kalau orang pikirannya itu terlalu material oriented, jasmani oriented, dunia oriented, itu didian orang-orang yang tidak percaya sama Gusti Allah.
Seperti kemarin tuh arah pembangunan kemarin tuh stresnya banyak ke jasmani, pembangunan fisik, semuanya sarana kehidupan dibangun, tapi lupa orang ada sesuatu yang tidak dibangun. Buktinya sekarang ini jadinya unjuk rasa brutal, gitu kan? Di Semarang waktu geger itu mahasiswa unjuk rasa, ada anggota polisi Polda itu sing didoni mahasiswa IAIN. Sampai kantor tidak, Pak saya didoni Pak. Harus apa mahasiswa lanang Pak wedok? Wedok Pak, alhamdulillah. Itu nih wong wedok ku mahal aku. Coba mahasiswi IAIN aja unjuk rasa sudah begitu. Ini dampak ini Pak. Semua ini akumulasi. Orang memaksakan kehendak, orang maunya benar sendiri. Itu akumulasi pembangunan sekian lama yang orang stressingnya selalu donya oriented. Orang yang dipikir donya seperti orang bangun rumah sakit. Rumah sakit begitu megah, indah, sokon jobo ke taman, kocok, bagus pembangunan rumah sakit. Mlebu jerone isine wong gudiken, wong patek. Gudiken, wong patekan, wong arep mbaji ra metu-metu. Tak ngono toh rumah sakit ora rumono. Orang berlomba cari S1, S2, S3, tujuannya untuk mencari posisi, mencari kedudukan, mencari jabatan. Setelah tujuannya tercapai, dia nggak mikir bahwa setelah itu ada pertanggung jawab nanti setelah mati di hadapan Allah. Maka dia menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan wewenang. Berapa yang masuk pemeriksaan, masuk tahanan, itu bukan orang goblok itu. S3, profesor, doktor. Apa goblok profesor, doktor? Tapi nyatanya sekarang dekem, gitu kan, yang tahanan. Karena yang dicari duit, dia nggak pandang ini duitnya siapa. Padahal uang itu Pak, hati-hati. Polisi-polisi serse barang gue, hati-hati sehingga ini periksa uang ini bisa diperiksa. Ibu-ibu harus ingat, yang jadi polisi ini bojomu. Bojo mentang-mentang bojo kacat sersen yang pasar ngamuk. Tahu kok lanang, ngerti aku bojo kacat sersen. Jadi kacat sersen ini bojo sampean ini dipegat ya balik nang cepu kono. Macem-macem sampean ibu. Polisi ini apik-apik tapi bojone rapik kan jadinya juga nggak baik. Polisi baik ini kuncinya di Bayangkari, basicnya itu di Bayangkari. Kalau Bayangkarinya apik, insya Allah polisi ini apik. Bayangkari, tenan bojo polisi ala itu di Bayangkari, bayang kere. Itu loh. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Negara ini apik kalau wanitanya baik. Rumah tangga itu jejeg kalau ibunya jejeg. Bapaknya jejeg, ibunya doyong, bubar rumah tangga itu. Malah doyong-doyong sidik bapaknya. Orang apa-apa ibunya jejeg. Berapa anak janda yang sukses itu berapa? Karena ibunya jejeg. Dudo anaknya banyak yang nggak sukses karena dudo biasanya orang mikir anak, mikir nasib dewe. Bojone mati nangis, tapi orang nangisi bojone mati nangisi, aku nanti bojo. Bang anak lah ngomong. Laki-laki itu kan nggak punya masa idah, pagi istri wafat, sore nikah itu sah. Tapi kalau wanita kan nunggu idah berapa bulan itu, 100 hari, 4 bulan, 10 hari atau berapa itu, nunggu idah. Idah rampung ada lamaran, assalamualaikum bu, monggo kula badhe ngelamar. Matur nuwun Pak, tapi iki anak kula nembe daftar teng perguruan tinggi. Mangke napun ketampa monggo mamat, dadi mboten diganggu mangke. Dudane bali. Anake ketampa nang perguruan tinggi teko neh dudan. Assalamualaikum.
Misalnya, kebetulan kan ketawa, iya tapi ini lebih skripsi, makanya latar skripsi supaya ini rampung, jadi makin rumah tangga betul diganggu dudangnya balik naik di rumah-rumahnya putranya mesti sudah Assalamualaikum iya Assalamualaikum mulai terjaga Assalamualaikum Bu, gak sampun sudah oke Pak Leres, tapi ini lebih daftar ini daftar polisi nih makanya nak pun tambah polisi bang, mau mama jadi orang ganggu anak yang mlebu polisi dudane ora moroneh lah mbok itu Pak selamat anak selamat An-nisa imadul bilad, wanita itu tiang negara gitu maka driji yang paling gede jenenge Ibu Jari ana Kang Jari Ibu Jari yo kota yang paling besar namanya ibu kota, ibu negara gitu kan. Al-Quran saja ngangkat ada satu surat namanya surat wanita, nggak ada surat pria. An-Nisa itu kan surat wanita, An-Nisa itu jamak dari mar'atun, mar'atani, An-Nisa tidak ada mar'atuna. Ini pagi aja betul nonton itu mar'atun itu wong wedok. Wong wedok kenapa orang Arab menyebut mar'atun? Mar'atun itu dari kata ro'a. Saya tuh waktu moco-moco tuh, oh mar'atun dari kata ro'a. Ro'a itu dari kata ro'aya. Saya belajar ini mulai dari Kiai Padangan itu. Dari ro'aya. Ro'aya, makanya ru'yah akhirnya jadi ru'yah. Masdarnya dari ru'yah. Ru'yah dan ro'a itu melihat. Kenapa wong wedok disebut mar'atun? Karena wong wedok itu punya ciri dasar suka melihat dan suka dilihat. Ini wong wedok. Lho kowe kuwi kok mangan-mangan. Sampeyan kowe kok malah golek. Nah, supaya jadi sasaran objek penglihatan harus dikerok. Ini supaya didelok kan itu. Alis dikerok, lambe dikei setopan. Basa dikerok kok elek diganti angus. Habis arisan Bayangkari mulai hujan blobor di jalan. Jadi ibu-ibu pesan saya pertama pada ibu-ibu, jadi istri polisi yang baik. Jadi Bayangkari yang baik, karena bapak ini tugasnya makin hari nggak makin ringan, sembarang larang, gaji nggak mundak, ibunya harus tetap baik, ubet. Itu jangan terlalu banyak menuntut. Suami pulang sampai mati sambut, tas dibawa ke, sandal jepit sepak ke, sarung cepak ke, Pak sholat asyar. Namanya kan istri. Istri itu singkatan I, ingatkan S suamimu, T untuk tekun, R rajin, I ibadah. Itu istri yang baik. Pak sholat asyar. Habis sholat asyar monggo Pak Dahar. Panjang gaji orang muda ya masaknya jangan bening aja. Bapaknya bingung lah, jangan bening kok orang isinya guys. Jangan bening orang isinya gitu ya teman. Apa ini bayamnya orang untung banyunya orang ember ben rotong. Namanya kan ibu kan hemat. Wanita itu didesain Allah hemat, cermat, dermis, util. Sedina dibelanja 10.000 iso, 5.000 iso, 2.000 iso, orang bilas iso, utang nurut-nurut ngono. Ini kan ibu, jangan ngerongrong. Ayo pakai podo-podo lantas, kayak wis tuku parabola, sampai lagi bulan itu. Makanya ini adik-adik yang mau jadi polisi, dicek niatnya. Kalau niatmu kepengen sugih, aja jadi polisi. Banyak togel ya malah cepet-cepet. Tapi kalau niatmu kepengen ngabdi negara, silakan daftar polisi.
Pak kalau niatmu sugih kok mesti bubar jadi polisi, mesti ngawur jadi polisi, wal-wal kedewal gitu. Wal-walan ngecok barang kuwi wis sing ayu-ayu jadi polisi ora sugih kowe, jadi ustaz malah luwung. Tapi kan orang terhormat. Itulah kita ini alhamdulillah Bayangkari, jangan terlalu banyak menuntut. Gaji-gajinya segitu-segitu kan tahu stroke-nya. Polisi yang baik stroke itu serahkan istri. Ngono aja mbok longi bareng. Kerjasama karo keuangan ya. Penyakit polisi ngono kuwi. Gawe stroke palsu. Potongan neret-neret briang pirang-pirang. Gaji barang dilongi 100.000 dilempit lebokno pucuk pistol. Kelakuane wong sarsel. Jangan terlalu banyak. Ibu-ibu tuh disambut suaminya. Ingatkan, apalagi tadi yang dibacakan anjuran sholat tahajud, supaya ayam muridnya rakyat seminggu pisan malam-malam minggu gitu loh sholat tahajud, supaya tenang hidupnya itu diangkat derajatnya jadi polisi daerah ini tenang. Kalau polisi dia tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian kecil dari malam coba kamu bangun matur karo Gusti Allah, terutama ibu-ibu yang putranya masih kecil-kecil, bangun ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang baik ya Allah. Ini dambaan saya, harapan saya. Itu kemudian orang sampai jadi kok. Bayangkari Semarang mana asal. Kalau malam bangun saya sudah bangun Pak. Sholat bu, mboten lah mau ya. Malaikatnya jengkel. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apalagi mengendalikan daerah segini luasnya itu. Orang kita seminggu pisan lah tahajud, minta pertolongan Allah. Kita ini bisa apa toh Pak? Polisi mung piro, rakyat piro. Bergerak baru mulai sapa apa polisi kuwi. Kalau tidak dibantu oleh malaikat Gusti Allah. Malaikat Gusti Allah do bantu wong ahli tahajud, ora ketang seminggu pisan. Supaya rumah tangga ini lancar, bahagia, anak itu selamat. Gaji memang dari pemerintah, tapi rezeki kan kok Gusti Allah. Gajinya pas-pasan, tapi banyak polisi do putrane do S2, S3. Karena yang nanggung rezeki Gusti Allah. Tahajud. Orang kuat saben bengi seminggu pisan. Seminggu pisan kok jak kuat diempet sesasi ping 4. Supaya nggak putus hubungan sama Gusti Allah, supaya nggak putus. Polisi sukses itu ada 4 syarat. 1, jalin hubungan yang baik dengan Gusti Allah menurut agamanya, karena kita Islam, cara Islam. Yang nomor 2, jalin hubungan yang baik antara staf dengan pimpinan, karena itu syarat kedua. Kita nggak bisa lepas dengan pimpinan gitu. Kenal ya karpe, orang kenal pimpinan aku kayak kesana kok. Sekarang misalnya silaturahmi ke pimpinan, silaturahmi, jangan sampai putus hubungan itu. Nomor 3, jangan sampai putus hubungan dengan kawan, siapapun kawannya. Ojo merasa hebat. Rumangsa sing lantas ya ape karo sing sabara. Sewaktu-waktu lantas iso pindah sabara iso lantas. Ojo mentang-mentang nang lantas nyempret. Wong uyah bareng semprot. Mentang-mentang itu. Dengan kawan yang baik, wolak-walik jaman, ojo sok sombong. Karo kanca kuwi lho. Entakan ini kae kok kowe enggak. Ibu rada seneng ada sing pidato rada bagus semua. Sing baik. Yang keempat, jaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Karena itu nggak bisa hidup tanpa ada rakyat, ora iso. Sing apik karo rakyat. Kita kan aparat pelayan, pelindung, pengayom. Jadi rakyat itu ndarani. Awake dhewe jane kasarane babu to, babune rakyat.
Oh babu kok getak-getak dorong, babu kurang ajar. Cobalah layani. Itu tadi malam kalau saya nggak salah dengar Pak Kaul ada yang telepon tuh bagaimana caranya cari SIM. Pak Kaul itu mudah. Angel nggak zaman biyen, mudah. Itu kan selama bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kurang pola hidup setan. Selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oh setan. Oh dipermudah, kenapa dipersulit? Permudah. Butuh SIM, cobalah adakan kolektif pondok-pondok sana itu. Kiai ini soan, Pak Kamu ini santri kalau badi ujian SIM, insya Allah dibantu. Macam ngel-ngel. Orang iso urip dhewe, orang itu nggak bisa hidup sendiri, Pak. Aku iso pidato neng kene kira ana sedol pinarak neng kono. Jajal balik kabeh. Aku mulai. Dan kok aku mulai. Orang ngomong kok aku pidato, sesuk ana surat kabar metu ngono. Polisi akpol jane bojone. Orang kan nggak bisa hidup sendiri, harus tolong, take and give, saling memberi, saling menerima. Orang iso urip dhewe, wolak-walik zaman itu. Manusia itu apes, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita harus sampai dengan Gusti Allah, apik karo pimpinan, apik karo kanca, tangga, apik karo rakyat. Wong nek apik karo rakyat nikmat. Saya nggak usah contoh orang lain, saya sendiri. Aku ini rambut gaya ya biasa-biasa aja. Tapi alhamdulillah haji sudah nggak tak hitung saya, karena dijali uang terus. Pak Mas Ren? Jadi dia, bang haji kok. Lah aku belum ada duit. Mal fotonya mau bikin mana? Oh. Jadi saya ini kaji bolak-balik, kaji kosase, ongkosnya dikasih. Ya perkara rezeki kan dari Gusti Allah. Apa karo rakyat? Itu. Kalau kita nggak apik karo pimpinan repot, nggak apik karo Gusti Allah repot. Apik sama Gusti Allah tok aja, karo pimpinan anak mudeng ra kenal, apel ra tahu. Kapan lancar sukses hidup itu? Itu. Jadi saya kembali lagi persoalan ibu-ibu bayangkarilah yang baik untuk membackup Polwil sak jajaran ini jadi polisi yang dicintai oleh rakyat, cintai Gusti Allah. Itu dari panjenengan yang pegang peranan. Jangan banyak menuntut. Suami pulang mau lagi mangga nomor ditakoni. Entuk piro, Pak? Bojomu mbok anggap maklar opo ya? Ana sing bojo kurang ajar malah rogo-rogo sak. Itu enggak boleh, Bu, aja dipisan-pisan meneh. Wong wedok ngrogo sak wong lanang tanpa izin. Itu dosa. Itu jenenge suladap. Rogo sak ora kena. Nak ngrogo ngisor sak mah. Mentakan Pak Yai rak melani itu. Rogoh ngisor sak itu dalam rangka ar-rafas itu. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum ba'fa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum bakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wabtaghu ma seterusnya itu. Jadi puasa itu kalau malam boleh main cinta ya merogosak itu. Kalau nalon ora kudu poin ngono. Iki apa mah dengkul. Kan? Tuh, itu aturannya cara agama kan. Kalau mau masuk kamar tidur itu supaya romantis pakai minyak wangi, parfum. Itu sunah Rasul. Bojo ibu-ibu bayangkari kok Arthur karo bojone awak sak kujur blonyo remasok. Blenger bojomu blenger. Ning kantor blenger gawean ning omah blenger remasok. Parfum. Tuh. Terus ngomongnya ngomong yang enak-enak yang mesra, aja cerita Pak mau ditagih ning kono. Wah mengeret sak nalika.
ngomong yang enak, jangan membawa persoalan di tempat tidur itu. Terus kalau sudah kelimat itu Kanjeng Nabi ngulang, jangan sampai lepas busana total. Berarti kane ra ono. Ora kita ngawur-ngawur sandangan iki ono nemplek sing ning awak. Aja utang-utang sabara tengah nganggo helm ya aja. Ayo Pak, Ben Abdul, helman Pak. Pemelotak ora sido. Oh, habis itu doa sama-sama, doanya minta ke Allah diberi anak yang soleh, solihah, yang cerdas. Itu culun. Sekarang awake dhewe puisi lendean besok nyuwun Bu Allah. Itu doa bareng-bareng. Habis itu mandi besar. Bu, sing ngerti mudeng-mudeng lho. Mulane papat karo mudeng adus. Mandi besar itu pucuk rambut nganti pucuk sikil teles kebes kabeh. Karena itu wajib. Mandi ra ana loro. Siji mandi syariat, loro mandi adat. Mandi adat itu mandi sing ora diatur agama, terserah bebas. Sirasik celupno sik ya entuk sik. Jadi mandi syariat itu mandi yang diatur syariat. Ngono. Mandi yang diatur fikih. No, fikih. Fikih itu artinya lugatan al-fahmu, ilmu faham. Cara istilahan ngelmu sing mempelajari asyariyatul islamiyatu bil hikmah bil hukumiyah itu diatur. Mandi syariat itu ana loro, siji adus wajib, loro adus sunat. Bar kumpul bojo itu namanya mandi wajib. Kalau nggak mandi dosa. Mandi sunat ya nang kantor. Ini mandi itu namanya mandi sunat. No. Mudeng ora kok mendeli ya. Mandi itu diatur supaya itu bagus. Jadi ini saya kembali persoalan ibu, jadi ibu yang baik dulu, pesan saya jadi ibu dari istri yang baik, kan? Jadi ibu anak-anak yang baik, namanya kan mama itu sekarang mengatur, mendidik, menuntun anakmu, mentalnya, agamanya, akalnya, akhlaknya, untuk hari depannya. Yang berada di anak itu ibu. Kapan didik anak? Mulai dalam kandungan, mulai kumpul tadi loh. Mulai hamil, sudah dididik. Sing agama Islam maca surat Maryam, kalau putri biar ayu kayak ibu Maryam. Maca surat Yusuf, kalau laki biar bagus, jadi polisi ya bagus, seperti Pak Kawan kan ganteng ini. Bagus, surat Yusuf. Sing guri dong, maidon ndak, rayu mereka Kapolri padahal bani sangon. Sing guri kalau pikirannya cacai roh wae apa. Aku ini niatku ibadah. Ini kan Taruna ini kan long weekend. Ini kan ada tanggalan apa ngeprai. Nanti bang nganggur nggak ngajar, nah kesini ibadah. Ini gantian Gusti Allah. Kalau sangu lah nomor 17. Sama ini alhamdulillah. Orang ya alhamdulillah. Saya kan nanti Bojonegoro. Biar saya waktu lewat sini itu sepi, ngono dek cilik lingku kok saya kira rame nih karuan. Rame kok, itu kan sepi. Malah ada rumah makan Singapura barang. Biar orang ono, biar gue pecel tok. Mas masjidnya kayak gini ya. Itu. Alhamdulillah. Jadi yang baik, betul? Anak-anak mengatur anak sejak dalam kandungan. Maca ibu hamil kok sing diwaca malah surat Al-Ahab. Tabat kata Abillah. Anakmu pecicilan gitu. Jadi gali anakmu. Maca surat-surat sing apik. Ibu ngendikane yang baik, jangan sampai omong kasar sama bapak, harus manut, tawadhu sama suami supaya anaknya terdidik baik. Aja nganti omah polisi kaya anggota DPR. Bapaknya 2 kecap, ibunya 5 kecap. Bapaknya 5 kecap, ibunya 100 kecap.
anak nanti yang jadi korban. Tuh satu, ibu bayangkari yang baik. Sekarang polisinya juga. Apa masa membalas harusnya wangi? Nah, sekarang ini Pak Polisi, itu kita jadi polisi yang baik. Karena polisi itu kalau iso ngeprakno nganggo klambi polisi, swarga ini ning tangan. Makanya saya sering pidato, ono polisi kok mlebu neraka besok, polisi goblok. Ganjarannya jurusan swarga kabeh kok. Wong nyabrang ora iso diatur ben aja ana kecelakaan, ora swarga. Mare muncul doyak ke swarga. Wong do ngombe-ngombe minum keras dicekel, ora jurusan swarga. Mana Pak Kiai ra isane ra khotbah pidato, nyekel maling kan mboten saged sampeyan. Sampeyan nyekel maling dibentuk maling isinya. Pak Kiai amar makruf. Nahi mungkar kan yang punya wewenang undang-undang ini polisi. Tanya ngerti ono togel yang kono nggih lapor. Polisi sama cekel dhewe malah dilawan. Lah polisi dilapori ceket-ceket, ditindak. Dilapori kok malah entok-entok lunga sisan bane tak sisan ngebas neraka padha. Polisi kok ndekep ngapain ngadu jago neraka sisan. Kowe kuwi lho kok malah ingat-ingat aku. Polisi kuwi jurusan swarga, Mas. Apa sing ora apik kanggone polisi kuwi? Bin Mas memberi penyuluhan masyarakat swarga. Apa sing ora? Intel nyelidiki sisik melek. Sapa iki? Sing mandek unjuk rasa geger-geger sapa? Itu tukangnya Intel. Gembosi sadurunge bergerak. Intel, Nabi Sulaiman wa Nabi Gusti Allah nganggo Intel kok. Manuk Hudhud kira Intel itu. Raja Bilqis itu terbongkar itu kan laporannya Intel. Manuk Hudhud itu Intel. Hati-hati karo manuk itu luar biasa manuk. Nah, Al-Quran itu banyak ayat manuk. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu manuk. Kenapa kamu nggak belajar sama burung ababil? Manuk cilik-cilik nggawa kerikil, seluruh kavalernya Abrah hancur. Yahudi sing iso mikir. Ternyata kerikil-kerikil itu membawa penyakit, membawa biologi, penyakit kulit. Wong Yahudi mikir kalau begitu penyakit bisa untuk senjata, biologi. Itu kan orang Yahudi dari ayat terinspirasi ayat Quran. Sing iso munggah ning bulan, itu Yahudi lagi. Padahal sinyal dari Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal insi ini stata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Hei jin manusia, kalau kamu mau keluar angkasa, keluar planet bumi, silahkan jelajahi angkasa kata Allah, tapi kamu nggak bisa kesana kecuali dengan teknologi yang tinggi. Sing iso gawe Apollo, Yahudi lagi. Sing iso nang bulan, wong Yahudi. Al-Quran gone wong Islam. Wong Islam burung iso nang bulan. Wong Islam isane lagi datang bulan setiap hari. Iya apa ora? Jadi berapa suka loh. Ini kesalahan kita sendiri. Neru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu doanya istimewa. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'al fi aini saghira waj'al fi a'yunin nasi kabira. Ini doa hebat. Artinya, ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersabar, jadikan aku orang yang pandai bersyukur, jadikan mataku melihat diriku kecil ya Allah, tapi jadikan mata orang-orang itu melihat aku besar. Ini doa istimewa. Jadi wibawanya full. Awake dhewe kuwale, matane dhewe ndelok awake dhewe hebat. Wah, hebat aku polisi. Padahal maling nganggep alah rada apa-apane kok. Wah, ngantukan ngono. Maling ora mesti. Lah, apa gagahmu koyo ngono tak edik 50.000 bingung ngono wae. Gagah apa aja gagah aku maling. Dawuh Kanjeng Nabi tangan yang dhuwur luwih apik timbang tangan yang isor. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Lah polisi kada sing nyekaki dhuwit, aku kok bandar togel kok ya gagah aku to ya. Matanya melihat dirinya kecil. Ya Allah,
saya ini polisi nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah, kecuali hanya pertolonganmu dan partisipasi masyarakat, doanya para kiai santri ya Allah. Jadi polisi sing apik. Tapi penjahat melihat polisi hegi matanya, merasa hebat. Polisi tangguh, imannya kuat, orang digodok karo tulkinem, dikait goyangan ngebar serang mendat belas. Ini orang, makanya orang kafir itu kalau ketemu Kanjeng Nabi kan langsung lumpuh, karena kewibawaannya itu dari dirinya sendiri. Jadilah kita mampu melihat kekurangan kita. Kita ini nggak punya apa-apa, Pak, lemas. Kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah, tapi biar masyarakat melihat kita ini hebat. Bagaimana masyarakat melihat kita hebat? Kita bekerja memang tanpa pamrih, karena dimotivasi ngibadah, golek ridane Allah. Sing nanggung apa-apa nih Gusti Allah. Itu ibu ya? Yes. Ben, ganti bayang kado orang dia apa-apa, ganti mas apa-apa. Mau bujune malah jenenge Mas Yadi kok. Nggak usah, kecil hati. Gitu. Jadi kita ini jadi polisi yang baik. Polisi yang baik itu syaratnya apa? Satu, waras. Polisi baik itu satu syaratnya waras. Pinter ora karuan tapi grek-greken prapaedah wae. Hutan maling kono mlayu malah mendadak. Siji, polisi sing apik siji syaratnya waras. Bergas, terengginas, akas. Siji. Loro, polisi sing apik ku syaratnya imane kuat. Atine ini lho, nyetrum karo Gusti Allah. Itu jadi orang pimpinan, orang kemudian lagi rumongso diawasi Gusti Allah, itu disiplin yang murni. Tapi nak disiplin ini kalau pimpinan, wala pimpinan ada Pak Kapol, Pak Wakada, ketok-ketok nulis. Maksud dua-duanya beliau pergi malah selamat deh, terus sekat kemudian. Kenapa ada jatah yang kemudian tuh pimpinan orang sekat, pimpinan itu kok wah nulis nih. Itu karena disiplinnya belum murni. Hatinya itu kandil kalau Gusti Allah. Sing nomor loro, sing nomor telu, polisi sing apik itu harus punya profesional yang mantap. Sabara ya sabara sing apik, lantas sing apik, intel yang bagus, yang punya ketajaman mata, ketajaman telinga, ketajaman hati, gregetnya masyarakat itu sudah terbaca. Intel yang bagus, punya ketajaman. Ketajaman dalam ini tidak ada lain kecuali sholat tahajud. Binanya itu sholat tahajud. Delalah wae ana informasi itu. Delalah aja itu. Kalau Allah paring delalah. Bahasa Jawa ini delalah. Bahasa Arab itu dalallah. Dalah paring pikutuh sapa Allah Gusti Allah. Itu wong Jawa gampangnya delalah. Delalah kersane ngalah. Ini jadi itu petunjuk kok Gusti Allah. Delalah ada bocoran sana. Ada bocoran sana. Ada bocoran sana. Cukup no aliran apa meneng. Ini polisi tajam, cepat. Ada kerajaan baru di Bogor apa? Kerajaan Pasundan Nusantara apa itu? Macem-macem. Kita harus tajam. Kita harus punya profesional. Nggak bisa acak-acakan. Di mana kita tugas? Di situlah kita pertajam tugas. Gitu. Jadi jangan acak-acakan. Orang iso, acak-acakan nggak bisa. Zaman tahun 50 itu kan jadi dokter, metu jadi dokter, buka praktek payu Pak. Tahu tahun 50, tahun 2006 bar sudah jadi dokter, pulang buka praktek, insya Allah orang payu. Karena saya ini penyakit itu yang boleh dokter khusus. Makanya sekarang ada dokter spesialis, dokter mata sendiri, dokter hidung, telinga, tenggorokan sendiri, dokter gigi sendiri, dokter kulit sendiri, dokter otak sendiri, dokter jantung sendiri, dokter internis jeruan sendiri. Gitu. Nanti tahun 2000 nanti dokter itu super spesialis Pak. Dokter gigi nanti dibagi dua lagi. Karena kan nggak terpikir dokter gigi bagian atas, karena gigi atas sarafnya ke mata, ke otak. Jadi salah-salah cabut bisa buta. Kalau gigi bawahnya kalau menjing. Jadi jabuti misalnya paling ya kalau menjingnya cilik ngono tok ae. Ora bahaya.
Jadi besok tahun 2050 itu kalau ibu periksa dokter gigi, Assalamualaikum dok, mau periksa, dokternya tanya, yang bawah apa yang atas bu? Yang atas pak, maaf bu, saya ini dokter gigi yang bawah. Ini namanya super spesialis kemaziah. Itu orang dituntut untuk punya profesi nanti, dituntut. Maka ayat Al-Quran pertama yang turun itu menuntut orang belajar, iqra, baca. Membaca ini semua orang harus mampu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasyiatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baca apa yang harus dibaca? Dua itu dalam syariat. Yang harus dibaca itu satu itu kalam, tulisan. Yang nomor dua alam. Itu tulisan, itu teori ilmu kepolisian. Fungsi teknis itu tulisan semua. Fungsi teknis kepolisian itu tulisan. Alamnya kejadian di masyarakat. Ini kalau gebruduknya nopo ya, itu mesti ada kejadian, harus terbaca itu. Ibu-ibu harus pinter baca bapaknya. Bikin duit para ini, itu ketok. Orang semua mocong, bojone nanti duit kok dijaluki kalung. Itu kono rantai becak diujian bos. Jadi bojone iso maca. Kok kantor guyu, mesem ceria. Ada apa toh Pak? Kok kelihatannya kok ceria? Ya, malah bareng untuk rezeki lah lagi minta. Mau kantor mbak cucu kok yang kok Pak tukang kalung Pak. Biar jasmu ya. Ini namanya nggak bisa baca, dia itu nggak bisa baca. Gitu. Jadi polisi harus punya ketajaman membaca yang alam itu, yang sosial. Sosial itu yang harus terbaca. Ini mau ada apa? Gejala apa? Itu harus terbaca. Nah, nanti bagaimana teorinya itu baru landasannya, referensinya. Oh tulis caranya begini, ngatasin begini. Itu kan hanya penunjang. Itu penunjang. Jadi polisi harus punya profesional yang mantap. Awake waras, kepiye caranya awak waras? Syariat ngatur. Awak waras itu satu syaratnya. Mangan minum teratur. Teratur sing dipangan, teratur waktunya, teratur ukurannya, teratur gizinya. Ini semua dibahas dalam Islam, jaga awak sehat. Karena kanjeng Nabi dawuh al mu'minul qawiyyu ahabbu afdalu ilallah minal mu'minan dhaif. Mukmin sing waras, bergas, terengginas, akas itu jauh dicintai Allah daripada mukmin sing lemes, ngantuan. Polisi kok ngantuan? Nang penjagaan. Balik lewat jam saya Pak. Ngantuk. Malah dimanggano. Gitu. Waras, akas. Oh, zaman kanjeng Nabi perang itu kan di padang pasir, adu arep perang. Itu kalau wongnya ra waras ora iso perang. Perang enak sekarang ini konvensional, pakai main komputer, main kompas aja, jeglak-jeglek. Amerika itu sudah punya senjata 1 menit 3.000 peluru bareng. Ceklek 3.000 peluru metu. Kene cek ongklak-ongklak. Lah, rematik umat bal mana ora selarip. Ora waras. Ora waras. Mungkin musuhnya wis mulut-mulut. Jauh ongklak. Waras, jadi waras teratur makan. Makan yang teratur itu apa syaratnya? Yang dimakan itu harus makanan yang halal Pak.